Di awal film kita akan dibawa ke suatu penjara yang berada di Meksiko. Di sana memperlihatkan seorang tahanan bernama Bryan Mills yang sedang diduelkan dengan tahanan lainnya. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Bryan langsung dihajar oleh sipir lalu dibawa kembali masuk ke dalam sel. Untuk kalian yang belum menonton film sequel pertamanya, saya akan jelaskan sedikit. Bryan ini adalah mantan pasukan khusus yang kini bergabung dengan agen rahasia Amerika. Namun sekarang ia harus ditahan di penjara Meksiko sebab sebelumnya telah menghabisi kartel terbesar di sana. Sudah 6 bulan Bryan ditahan dan sehari-harinya ia selalu diduelkan oleh para sipir dengan tahanan lainnya. Kemudian Bryan dibawa lagi masuk ke dalam sel dan seperti biasa Bryan pasti dihajar sipir. Penjara itu sangatlah kejam apalagi untuk Bryan yang merupakan orang Amerika. Hari-hari berikutnya terlihat Bryan yang terus saja diduelkan. Di setiap perduelannya, Bryan selalu mengambil barang berharga musuhnya seperti jam tangan emas, kalung emas, dan juga anting emas. Semua itu dia ambil karena Bryan akan meleburnya dengan peralatan yang telah ia sediakan. Ternyata Bryan membuat senjata runcing dari emas yang telah dileburkan. Karena sekarang ia berniat akan melawan para sipir lalu ia kabur dari penjara. Keesokan harinya Bryan didatangi oleh 2 sipir yang selalu menyiksanya. Mereka berniat akan membawa Bryan untuk diduelkan lagi dengan tahanan lain. Namun kali ini Bryan melawan menggunakan senjata emas itu dan dapat menghabisi kedua sipir tersebut. Kemudian Bryan memakai seragam sipir lalu pergi menuju pintu keluar penjara. Akan tetapi saat membuka pintu ternyata di luar sedang ada beberapa sipir yang hendak menurunkan satu tahanan baru. Dengan cepat Bryan segera melumpuhkan para sipir tersebut. Setelah itu Bryan kabur menggunakan mobil sipir dengan mengajak si tahanan yang baru saja akan dimasukkan ke penjara. Adegan berpindah kepada ketua agen rahasia mengetahui kalau Bryan telah berhasil kabur. Kemudian Christina terus saja mencari data terbaru tentang Bryan dengan menggunakan laptop canggihnya. Alhasil Christina dapat mengetahui kalau Bryan baru saja melarikan diri dari penjara Meksiko. Dengan cepat Christina memerintah satu anak buahnya agar menjemput Bryan di perbatasan. Sebab ia yakin kalau Bryan sedang membutuhkan bantuan. Di balik itu Bryan beserta tahanan yang ia bebaskan tadi dan ternyata bernama David telah sampai di suatu desa lalu mencuri pakaian. Di sini Bryan sempat bertanya apakah kasus David sampai-sampai ia akan dimasukkan ke dalam penjara kejam tersebut. David menjawab jika dirinya hanyalah petani biasa yang dijebak oleh bos mafia. Si bos mafia itu telah menculik istri dan putri David, sedangkan David sendiri difitnah menjadi pengedar barang haram sehingga ia harus ditangkap polisi. Bryan yang merasa kasihan, ia pun meminta David agar mengantarkannya ke markas bos mafia yang dimaksud. Sebab Bryan akan menyelamatkan istri beserta putri David. Tiga 30 menit kemudian Bryan dan David sampai di markas bos mafia. Bryan mencoba mengobrol secara baik-baik kalau kedatangannya ke sini untuk meminta istri David dan putri David dikembalikan. Namun jelas si bos mafia menolak sehingga inilah yang Bryan lakukan. Setelah satu pengawalnya tertembak, si bos mafia sadar kalau Bryan bukanlah orang sembarangan.
Si bos mafia berjanji akan mengembalikan istri dan putri David asalkan Brian harus membayar tebusan. Brian yang tak ingin membuang waktu, ia pun memberikan senjata runcing terbuat dari emas yang sebelumnya Brian buat di dalam penjara. Alhasil si bos mafia sepakat dan segera mengembalikan istri beserta putri David. Looks like you're going home. Tak berselang lama Brian mengantarkan David yang membawa istri dan putrinya untuk pulang ke rumah dengan nebeng ke mobil truk yang mengangkut para petani. David sangat berterima kasih kepada Brian karena ia telah menyelamatkan keluarganya. Engineering. Di tengah perjalanan, Brian melihat kalau di depan sedang ada sekelompok orang yang tengah melakukan razia kepada setiap kendaraan yang melintas. Brian yakin kalau kelompok tersebut adalah sindikat perdagangan manusia, sehingga jika mereka sampai melihat putri David, maka akan langsung dibawa paksa. Brian meminta David agar menyembunyikan putrinya di pojok sebisa mungkin. Tak lama mobil mereka dihentikan dan ketua dari kelompok itu mulai masuk ke dalam. Meskipun sudah ditutupi oleh badan ibunya, tetap saja putri David ketahuan dan langsung dibawa oleh ketua kelompok sindikat. Melihat hal tersebut, Brian mencoba bernegosiasi dengan mereka berharap putri David tidak dibawa. Akan tetapi itu semua sia-sia sebab Brian malah ditangkap juga oleh mereka. Di tengah perjalanan, Brian berbisik kepada putri David agar tidak usah panik karena ia akan menyelamatkannya. Brian berpesan jika mereka sampai terpisah, putri David harus menghancurkan gelang di tangannya, lalu menabur gelang itu ke sepanjang jalan setiap 5 menit sekali. Singkatnya, Brian dan putri David dipisahkan. Brian dibawa oleh si ketua sindikat untuk dihabisi, sedangkan putri David dibawa oleh rekan-rekan si ketua untuk mulai diperdagangkan kepada gadun tulang lunak. 10 menit kemudian memperlihatkan Brian yang dibawa ke suatu tempat karena ia akan dieksekusi di sana. Namun tanpa disadari, rupanya Brian telah berhasil melepaskan borgol di tangannya dan inilah yang terjadi. Dengan cukup mudah Brian dapat menghabisi si ketua sindikat dan para anak buahnya yang ada di sana. Kemudian Brian pergi untuk menyelamatkan putri David dengan menggunakan mobil si ketua sindikat. Di balik itu terlihat putri David yang menabur pecahan gelangnya setiap 5 menit sekali di sepanjang jalan sesuai dengan arahan dari Brian. Hingga tak berselang lama Brian dapat menemukan satu persatu pecahan gelang itu, yang menjadikannya petunjuk untuk menyelamatkan putri David. Adegan berpindah kepada beberapa anak buah si ketua sindikat yang sedang berada di markasnya. Saat ini mereka tengah bersiap untuk menjual putri David. Namun tanpa disadari Brian sudah ada di sana dan langsung membrutal. Pada akhirnya Brian dapat menghabisi sebagian dari mereka lalu segera membawa putri David kabur dari tempat tersebut. Pagi harinya memperlihatkan Brian dan putri David yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke rumah David. Sialnya mereka masih dikejar oleh satu mobil anak buah si ketua sindikat yang tersisa hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Kali ini Brian dapat terpojokkan oleh mereka hingga membuatnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun kemudian ternyata tembakan basoka itu berasal dari wanita bernama Santana yang ditugaskan Christina, si ketua agen rahasia, untuk menyelamatkan Brian. Sore harinya Brian pun sampai di rumah David sambil membawa putrinya.
Di sini David sangat berterima kasih kepada Brian dan tidak tahu harus membalas kebaikan Brian dengan apa. Brian menjawab jika David tidak perlu membalas kebaikan Brian karena ia melakukan ini semua dengan ikhlas. Brian hanya meminta David agar selalu menjaga putrinya. Karena setiap Brian melihat putri David, ia selalu teringat dengan mendiang adiknya yang telah tewas di sequel pertama. Kemudian Brian pamit pergi karena ia harus pulang ke Amerika. Di suatu malam terlihat Christina, si ketua agen rahasia yang baru sampai di rumah. Hingga ketika akan masuk ke ruangan tamu, ternyata di sana sudah ada Brian yang menunggu Christina. Di sini Brian merasa kecewa kepada Christina karena 6 bulan ia mendekam di penjara Meksiko, namun Christina dan pemerintah Amerika tidak ada pergerakan sama sekali. Christina menjawab jika dirinya atau pemerintah sampai membebaskan Brian secara ilegal, maka dipastikan negara akan mendapat sanksi. Namun meskipun begitu, Christina tidak pernah melupakan Brian karena setiap harinya ia selalu memikirkan bagaimana cara membebaskan Brian dari sana. Christina lanjut mengatakan kalau wanita bernama Santana yang menyelamatkan Brian dengan Basoka adalah anak buah barunya. Semenjak Brian di penjara, semua anak buah yang lama mengundurkan diri sehingga Christina harus merekrut lagi orang baru. Christina memohon kepada Brian agar masih mau bekerja sama dengannya dan Christina berjanji akan menaikkan gaji Brian. Pada akhirnya Brian mengiyakan permintaan Christina sehingga mulai besok Brian sudah bisa kumpul di markas baru Christina. So how could I give up on you? You never stopped trying to avenge your sister's death. You never gave up. Hari berikutnya terlihat Christina yang sedang berada di markas dengan Santana dan satu orang hacker terbaiknya. Tak lama datanglah Brian yang langsung Christina kenalkan kepada Santana dan juga si hacker. Di sini Brian sempat berterima kasih kepada Santana karena kemarin ia telah menyelamatkan Brian. Kemudian Brian mengobrol dengan Christina di luar. Christina mengatakan kalau sekarang ia tidak akan merekrut anggota terlalu banyak dan hanya cukup Brian, Santana, dan si hacker saja. Apakah Brian sudah siap jika Christina berikan misi? Brian pun menjawab ya. Take your time to make a decision. Amin. 2 hari setelah itu, Christina memberi misi pertama kepada tim barunya. Kali ini Christina menugaskan mereka agar mengawal seorang tahanan bernama Paul Graham yang akan menuju pengadilan besok siang. Christina menjelaskan kalau Paul Graham adalah seorang profesor, namun entah kenapa dia bisa terlibat kasus besar dan besok akan dibawa ke pengadilan. Di sini Brian sempat bertanya kenapa harus mereka yang mengawal, bukankah bisa oleh polisi. Christina menjawab jika banyak sekali penjahat kelas kakap yang menginginkan kematian Paul Graham sehingga tidak bisa orang sembarangan yang mengawalnya. Kemudian Christina mulai membagi tugas yang mana Brian akan turun langsung mengawal Paul Graham dengan beberapa anggota dari intelijen. Sementara Santana ditugaskan menjadi seorang sniper dari jauh yang akan melindungi Brian jika terjadi sesuatu. Si hacker dan Christina sendiri akan stay di markas sambil membantu mereka dari jauh dengan memberinya arahan. The transition points are where Graham will be the most vulnerable. Okay. What's the plan? The federal courthouse in DC. We're going to ensure he gets... What is our assignment? Any questions? Setelah semuanya mengerti, Brian dan Santana pun segera melakukan persiapan untuk menjalankan misinya di hari esok. I'm not sure. Reconnecting with them. You've been gone 6 months. Singkat cerita, besok siangnya terlihat Brian yang sudah berada di bandara. Tak lama datanglah beberapa anggota yang membawa Paul Graham. Salah satu anggota menjelaskan kepada Brian kalau mereka akan membawa Paul Graham ke pengadilan dengan menggunakan jalur udara karena jalur darat akan sangat berbahaya. Brian pun tidak mempermasalahkan hal tersebut sehingga mereka semua langsung masuk ke dalam pesawat.
Di tengah penerbangannya, tiba-tiba kelistrikan pesawat mati dan secara otomatis pesawat itu akan jatuh. We gotta find us a clearing. A clearing? Where? Christina dan si hacker juga sempat panik tatkala mengetahui kalau sinyal pesawat menghilang. Brian sendiri mencoba tetap tenang lalu meminta Paul Graham agar mengikuti semua perintahnya jika ingin selamat dari kecelakaan ini. What's going on? Just sit down and strap in. Hold on! 30 menit kemudian Brian terbangun dari pingsannya dengan beberapa luka di kepala. Terlihat pesawat itu yang hancur lebur dan semua anggota beserta pilot telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Kemudian Brian mencari keberadaan Paul Graham karena ia yakin kalau Paul Graham pasti masih selamat. Graham! Di sisi lain, Christina memerintah si hacker agar menghubungi Santana. Saat terhubung, Santana diperintah untuk mencari pesawat yang ditumpangi Brian dan Paul Graham karena tiba-tiba hilang kontak saat melewati hutan belantara. Kemungkinan besar pesawat itu jatuh ke tengah hutan hingga Santana harus segera mencarinya. Everything you can. You coordinate with Santana, she's on her way to the area. Kembali kepada Brian yang tiba-tiba diserang oleh Paul Graham. Tentu saja Brian dapat menguncinya lalu meminta Paul Graham agar tenang sebab Brian bukan orang jahat. Ketika Paul sudah tenang, Brian bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Paul bisa terlibat dalam kasus besar. Belum sempat Paul menjawab, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang. Beruntung Brian dapat menyerang balik orang tersebut lalu menghabisinya. Selanjutnya Brian memeriksa jasad si penyerang tadi, namun ia tidak menemukan identitas ataupun tanda pengenal lainnya. Brian sempat bingung siapakah orang yang menyerangnya ini. Tanpa disangka Paul mengenali orang tersebut yang merupakan tentara bayaran. Lantas Brian langsung bertanya siapakah Paul sebenarnya dan kenapa ia bisa kenal dengan orang itu. Paul menjelaskan kalau 1 tahun yang lalu ia pernah menjadi analis geografis di Irak. Tanpa disangka Paul berhasil menemukan mantan jenderal Amerika bernama Ramsey yang selalu bekerja sama dengan ISIS. Kehadiran Paul di pengadilan hari ini bukanlah untuk dihakimi, melainkan untuk memberikan kesaksian atas semua kejahatan Ramsey yang selalu bekerja sama dengan teroris ISIS. Oleh sebab itulah Ramsey mengerahkan semua tentara bayaran untuk menghabisi Paul. Termasuk orang yang barusan menyerang juga adalah salah satu anak buah Ramsey. Paul juga yakin kalau jatuhnya pesawat mereka pasti itu adalah ulah dari Ramsey. Mendengar cerita tersebut, akhirnya Brian mengerti kalau Paul ini bukanlah tahanan melainkan saksi yang harus dilindungi. Kemudian Brian membawa Paul untuk mencari tempat beristirahat. Di sisi lain memperlihatkan Santana yang baru sampai di pinggir hutan. Di sana ia melihat ada beberapa orang hingga Santana langsung mendatanginya. Ternyata mereka hanyalah sekelompok remaja yang sedang berkemah. Santana pun bertanya apakah mereka melihat pesawat jatuh di hutan ini. Para remaja itu menjawab tidak tahu sebab mereka baru saja sampai ke hutan ini. How many? 3? What they look like? Adegan kembali pada Brian dan Paul yang kini telah sampai di suatu gubuk. Di sini Paul mengatakan kalau ia sangat yakin jika orang yang menyerangnya tadi tidaklah seorang diri. Mereka pasti satu tim dan cepat atau lambat Paul beserta Brian pasti akan tertangkap. Dengan sigap Brian memberi arahan kepada Paul untuk menyiapkan jebakan di sini. Sementara ia akan membuat jebakan di luar sana. We're outnumbered and outgunned. We haven't been outsmarted.
Selesai membuat semua jebakan, datanglah 3 orang tentara bayaran yang langsung menodong Brian. Mereka meminta Brian agar menunjukkan di mana Paul sekarang. Brian pun berpura-pura pasrah lalu menggiring mereka ke lokasi jebakan yang sebelumnya ia buat, dan inilah hasilnya. Sayangnya Brian harus ditodong lagi oleh salah satu musuh yang tersisa. Hingga akhirnya ia membawa si musuh ke pondok tempat Paul berada. Sesampainya di sana terlihat ada genangan air di lantai, lalu inilah yang terjadi. Rupanya itu semua adalah jebakan yang dibuat oleh Paul. Sebelum pergi, Brian mengikat dulu tangan orang tersebut karena kondisinya hanya pingsan, tidak tewas. Kemudian Brian dan Paul pergi dari gubuk itu. Adegan berpindah kepada Santana yang masih belum menyerah untuk mencari keberadaan Brian. Santana mendatangi lagi para remaja yang kemah, lalu ia meminta sebagian kembang api kepada mereka. Hingga saat matahari mulai terbenam, Santana menembakkan kembang api ke atas berharap Brian bisa melihatnya. Rupanya benar saja karena Brian dapat melihat kembang api tersebut dan dia yakin kalau itu adalah Santana. Dengan cepat Brian membawa Paul untuk mendatangi arah kembang api tersebut. Singkatnya, Brian dan Paul sampai di tepi hutan sesuai arahan dari kembang api, lalu mereka segera dijemput oleh Santana. Namun ketika akan memasuki mobil, tiba-tiba Brian diserang lagi oleh kelompok tentara bayaran dan terjadi aksi tembak-tembakan. Beruntung Brian dapat menghabisi sebagian dari mereka, lalu segera menaiki mobil untuk melarikan diri. Pada akhirnya Brian berhasil melindungi Paul yang menjadi saksi mata atas kerjasama Ramses, si mantan jenderal, dengan teroris ISIS. How'd you know it was me? The fireworks. Keesokan harinya terlihat Christina yang sedang mengobrol dengan Ramses. Christina mengatakan jika ia telah mengetahui semua kebusukan Ramses. Christina bisa saja menghabisi Ramses sekarang juga karena Brian sudah siap menembak dari jarak jauh. Namun Christina lebih ingin melihat Ramses menderita selamanya di dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Ramses hanya bisa terdiam karena sekarang semua kebusukannya telah terbongkar. You'll be alright. 1 minggu kemudian memperlihatkan Christina yang bertemu dengan seorang pengacara di restoran. Di sini si pengacara meminta bantuan kepada Christina agar menangani kasus penculikan seorang akuntan di perusahaan Benedict Global Management. Awalnya Christina menolak, dan kenapa si pengacara tidak meminta bantuan polisi saja. Si pengacara menjawab kalau direktur perusahaan tersebut menginginkan kasus ini ditangani secara rahasia. Sedangkan jika meminta bantuan polisi, kasus ini pasti viral dan akan tersebar di berbagai media. Sang direktur berani membayar $5 juta jika Christina mau menangani kasus tersebut. Pada akhirnya Christina menerima misi tersebut dan meminta berkas si akuntan yang menjadi korban penculikan. Word is you gained quite an impressive portfolio of clients. There's no ransom demand yet, but we can't just sit on our hands. Sounds like a job for the police. Tak lama Christina mengirimkan berkas tersebut kepada si hacker, lalu menugaskan Brian dan Santana agar segera menangani kasus penculikan tersebut. A huge insurance policy, and there's still no ransom demand. From Stanford, magna cum laude, MBA from Wharton. I mean, this guy's a total workaholic. Hasn't missed a day of work since he started. I waited at the employee parking garage last night. Never made it home. Dengan cepat Brian dan Santana pergi ke lokasi di mana si akuntan itu diculik. Ternyata si akuntan diculik di basement perusahaan Benedict Global saat akan memasuki mobilnya.
Brian pun mencoba menganalisa proses penculikan tersebut dengan mengandalkan instingnya dan juga beberapa barang bukti yang terjatuh di sana. A pro would never pick this place. People coming in, people going out. Access over efficiency. Setelah itu Brian masuk ke dalam perusahaan Benedict Global bermaksud untuk meminta keterangan dari sang direktur perusahaan. Akan tetapi sang direktur perusahaan tidak mau berbicara dengan Brian dan malah meminta pengawalnya untuk mengusir Brian. Tiga 30 menit kemudian Christina dihubungi oleh si pengacara lalu mengatakan kalau penyelidikan kasus penculikan itu telah ditarik oleh sang direktur perusahaan. Si pengacara juga tidak mengerti kenapa sang direktur tiba-tiba membatalkan penyelidikan ini dengan alasan kalau mereka akan menangani kasusnya sendiri. Christina pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan ia akan segera menarik kembali timnya dari penyelidikan kasus penculikan itu. Di waktu yang sama rupanya Brian dan Santana telah berada di rumah si penculik karena sekarang mereka diberitahu oleh si hacker. Kemudian Brian dan Santana segera menggeledah seisi rumah si penculik. Tak lama Christina menghubungi mereka berdua lalu mengatakan kalau misi ini telah dibatalkan dan sebaiknya Brian dan Santana pulang ke markas. Santana menjawab jika hal itu sangat tanggung, sebab kini dirinya dan Brian telah berhasil menemukan rumah si penculik dan sedang menggeledahnya. Brian yang mendengar misinya dibatalkan, ia malah semakin penasaran dengan kasus ini. Jangan-jangan penjahat yang sebenarnya adalah perusahaan Benedict Global, bukan si penculik. Secara bersamaan Brian menemukan si penculik yang tengah membawa si akuntan masuk ke dalam mobil. Dengan cepat Brian dan Santana menodong si penculik dan memintanya agar menyerah saja. Si penculik yang ternyata bernama Norman meminta Brian agar tenang dulu karena ia harus menunjukkan sesuatu dan menjelaskan semuanya. Pada akhirnya si akuntan dijaga oleh Santana sedangkan Brian akan mengobrol dulu dengan Norman si penculik di dalam. Di sini Norman menunjukkan video pengakuan si akuntan yang telah ia paksa sebelumnya. Dalam video tersebut, si akuntan menjelaskan kalau sang direktur perusahaan Benedict Global adalah orang jahat yang selalu mengkorup dana pensiun setiap karyawannya. Ribuan karyawan telah menjadi korban sebab dana pensiun selalu tidak dapat dicairkan dengan alasan kesalahan sistem. Jika ditotalkan, jumlahnya mencapai ratusan juta dolar yang telah sang direktur makan. Kemudian Norman menjelaskan alasan dirinya sampai nekat melakukan hal ini sebab istrinya adalah salah satu karyawan di perusahaan itu. Sudah 2 tahun si istri pensiun namun dana pensiunnya tidak dapat dicairkan sehingga membuat kehidupannya jadi sengsara. Jadi wajar saja bila Norman sampai melakukan hal ini karena ia hanya memperjuangkan hak istrinya. Mendengar semua penjelasan itu, akhirnya Brian mengerti dan sesuai dengan dugaannya sang direkturlah yang merupakan penjahat sebenarnya. Kemudian Brian izin pulang ke markasnya dan ia berjanji akan membantu Norman dalam memperjuangkan haknya. And we need to be smarter. Sesampainya di markas, Brian langsung menemui Christina dan menceritakan semuanya tentang kejahatan sang direktur perusahaan Benedict Global yang selalu mengkorup dana pensiun setiap karyawannya. Brian meminta izin kepada Christina karena ia akan membantu Norman mendapatkan haknya. Namun Christina melarang sebab jika Brian yang maju pasti tidak bisa menyelesaikan secara baik-baik. Christina berjanji akan menemui sang direktur lalu memintanya secara baik-baik agar membayar semua dana pensiun setiap karyawannya. Well, that's easier said than done. To do that effectively, we need to arrange a face-to-face. Malam harinya terlihat Christina yang telah bertemu dengan sang direktur yang ternyata bernama Lester. Christina langsung saja mengatakan kalau dirinya telah mengetahui semua kebusukan Lester yang selalu mengkorup dana pensiun karyawan.
Christina meminta Lester agar sebaiknya mengembalikan dana tersebut kepada setiap karyawan, karena jika tidak maka Christina akan menyebarkan video pengakuan si akuntan. Mendengar hal tersebut, Lester tidak mengaku dan menganggap kalau itu semua hanyalah fitnah. Namun Christina meminta supaya Lester tidak banyak alasan dan sebaiknya mengakui saja semua kesalahannya. Confession is slanderous at best. Hari berikutnya terlihat Brian yang mendatangi Norman di rumahnya. Di sini Brian mengatakan kalau sebentar lagi Lester pasti akan membayar dana pensiun istri Norman sebab Christina telah membuat perhitungan kepadanya. Mendengar itu semua, Norman sangatlah senang dan tidak lupa berterima kasih kepada Brian sebab telah mau membantunya. Akan tetapi di waktu yang sama tiba-tiba datang 3 orang yang langsung menyerang Brian dan juga Norman. Meskipun Brian berhasil menghabisi 2 dari mereka, namun yang satunya lagi berhasil pergi sambil menembak Norman. Alhasil Norman tidak terselamatkan lalu tewas di tempat. 30 menit kemudian para polisi dan tim medis mulai berdatangan untuk mengevakuasi jasad Norman. Brian sangat yakin kalau ini semua pasti adalah ulah Lester sang direktur yang tidak mau membayar dana pensiun. Was you okay? Got kind of a lot of blood. Keesokan harinya Christina mendatangi rumah si akuntan yang sebelumnya diculik Norman. Christina yakin kalau si akuntan pasti telah memberitahu semuanya kepada Lester, sehingga Lester langsung menghabisi Norman. Ketika di dalam, Christina dibuat terkejut tatkala melihat si akuntan yang juga telah tewas di kamar mandi. Alhasil Christina menjadi semakin yakin jika ini semua adalah perbuatan dari Lester. Kini Christina tidak bisa membiarkan Lester begitu saja dan ia berjanji akan memburu Lester demi keadilan. Hari itu juga Christina menugaskan Brian dan Santana untuk memburu Lester, sedangkan dirinya akan membantu mereka dari jauh bersama dengan si hacker. Sebelum berangkat, si hacker memberitahu dulu Brian tentang keberadaan Lester sekarang yang tengah bersembunyi di villa mewahnya. Setelah mendapatkan lokasi Lester, Brian dan Santana segera berangkat. Singkat cerita, Brian dan Santana telah sampai di villa mewah milik Lester. Di sini Brian berbicara kepada Lester melalui kamera yang ada di parkiran. Brian meminta Lester agar sebaiknya menyerah sebelum dirinya membantai Lester dan semua anak buahnya. Akan tetapi Lester malah menantang Brian dengan mengatakan semoga berhasil. Tak berselang lama beberapa tentara bayaran suruhan Lester mengepung mobil Brian, namun tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari Santana. Sedangkan Brian sendiri kini masuk ke dalam sambil membantai satu persatu penjaga. Di suatu waktu, Brian dihadapkan dengan tangan kanan Lester hingga terjadi perduelan. Setelah si tangan kanan tewas, kini Brian hanya tinggal memburu Lester yang bersembunyi di ruangan amannya. Brian sempat meminta bantuan kepada si hacker tentang bagaimana cara membobol pintu ruangan aman tersebut. Namun si hacker juga tidak tahu sebab ruangan itu memiliki teknologi sangat canggih yang anti bom apalagi peluru. Brian pun nekat membobol ventilasi ruangan tersebut lalu memasukkan gas air mata ke dalam ventilasi. Alhasil asap dari gas itu menyebar masuk ke dalam ruangan aman yang membuat Lester menjadi panik lalu keluar dari ruangan tersebut. Kemudian Brian membawa Lester keluar lalu berkata dengan cara apakah Lester ingin dihabisi.
Sebenarnya Brian tidak ingin jika Lester langsung tewas, karena itu tidak sepadan dengan kejahatannya. Brian ingin Lester merasakan dulu penderitaan yang amat pedih, namun sayang waktunya tidak cukup. Lalu Brian meminta Lester agar mengecek seluruh saldo rekening di ponselnya yang sudah dibajak oleh si hacker. Di sini Lester dibuat terkejut tatkala melihat seluruh saldonya yang sudah nol. Brian berjanji akan membagikan semua uang itu kepada ribuan karyawan Lester yang dana pensiunnya telah dikorup. Lalu Brian memberi dua pilihan kepada Lester. Yang pertama, Lester bisa tetap hidup namun jelas akan dipenjara seumur hidup sambil merasakan penyiksaan. Yang kedua, Lester tinggal mengambil senjata di meja untuk mengakhiri semua penderitaannya sendiri. Ternyata Lester lebih memilih pilihan yang kedua hingga ia pun langsung koan. Satu minggu kemudian, Christina memberi lagi misi kepada Brian untuk menangkap seorang kolonel bernama James yang telah kabur membawa satu tas nuklir pengamanan presiden. Christina ingin Brian menangkap James si kolonel secara hidup-hidup agar nantinya bisa diinterogasi. Mendengar nama kolonel James, Brian mengatakan kalau dia adalah orang baik dan merupakan mantan atasan Brian saat masih menjadi pasukan khusus dulu. Bahkan James pernah menyelamatkan Brian ketika perang di Kabul, Afghanistan. Jadi Brian tidak percaya jika James sampai melakukan pencurian tas nuklir itu. Christina menjawab mungkin saja James sedang membutuhkan uang, sehingga ia terpaksa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Christina meminta Brian untuk menangkap James secara hidup-hidup karena mereka akan menginterogasinya. Even war heroes need to pay their bills. They can't shed any light as to why Colonel James went rogue. Selang beberapa saat, Brian dan Santana pergi ke kediaman James untuk menangkapnya. Sesampainya di sana, tanpa banyak bicara, Brian langsung menangkap James lalu membawanya ke markas. Ketika di markas, terlihat James yang sudah berada di hadapan Brian dan juga Christina. Tas nuklir yang sebelumnya James bawa kabur juga telah berhasil mereka amankan. Sehingga sekarang hanya tinggal menginterogasi James saja. Christina bertanya kenapa James sampai melakukan hal itu. James bersumpah kalau ia melakukan ini karena terpaksa sebab seseorang telah menculik putranya. Mereka mengancam akan menghabisi putra James jika sampai tas nuklir itu tidak diberikan kepada mereka. Mendengar itu semua, Christina meminta James agar tenang saja, karena mereka akan membantu James untuk menyelamatkan putranya tanpa harus memberikan tas nuklir. Kemudian Christina meminta James untuk menunjukkan sesuatu agar mereka dapat melacak si penculik. James pun memberikan nomor ponsel si penculik yang setiap saat selalu mengancamnya. Classic espionage technique. She just simply waited. 2 jam kemudian, si hacker berhasil melacak nomor ponsel si penculik berikut dengan lokasinya sekarang. Dengan cepat, Christina langsung menugaskan Brian dan Santana untuk mendatangi markas si penculik tersebut. He waged a full-on cyber war. About revenge. Would explain why they've come out of hiding. Singkatnya, Brian dan Santana telah sampai di markas si penculik dan mereka langsung masuk ke dalam. Ketika di dalam, Brian menemukan beberapa koran yang ditempel di dinding tentang sebuah penjara rahasia. Brian juga menemukan foto seorang tahanan bernama Julius Fox yang sedang ditahan di penjara rahasia itu. Brian segera memoto semua bukti-bukti tersebut lalu ia kirimkan kepada si hacker. Di waktu yang sama tiba-tiba Brian ditodong oleh seseorang, namun inilah yang terjadi. Sialnya, orang tersebut lebih memilih koat daripada harus tertangkap oleh Brian. Kini harapan satu-satunya untuk menggali informasi lebih dalam telah tiada. Sehingga Brian dan Santana memutuskan kembali ke markas.
Sesampainya di sana, terlihat Christina dan si hacker sedang menggali informasi tentang si tahanan Julius Fox yang fotonya dipajang di markas si penculik tadi. Brian sangat yakin kalau Julius pasti ada kaitannya dengan semua ini. Tak lama si hacker berhasil mendapatkan foto Julius yang sedang bersama istrinya. Ternyata istri Julius itu adalah pembantu di rumah James si kolonel. Sehingga bisa dipastikan jika yang menculik putra James adalah istri Julius atau pembantu James sendiri. Ditambah sekarang si pembantu tiba-tiba menghilang entah kemana. Pada akhirnya Christina menugaskan Brian dan Santana untuk menculik Julius di penjara rahasia. Karena hanya dengan cara itulah mereka dapat membongkar dalang di balik pencurian tas nuklir berikut menyelamatkan putra James. It has to be. Malam harinya Brian dan Santana menyamar jadi militer agar dapat masuk ke dalam penjara rahasia. Ketika di dalam, Brian memberikan surat tugas palsu untuk memindahkan Julius ke penjara federal. Untungnya di dalam surat tugas palsu itu juga sudah ada tanda tangan Menteri Pertahanan yang membuat para penjaganya percaya. We got him. Let's go. Ketika akan keluar dari gerbang penjara, Brian harus mengatasi dulu satu penjaga yang tidak mau membuka gerbang. Setelah itu Brian dan Santana langsung pergi dari sana sambil membawa Julius. Selang beberapa saat terlihat Julius yang tengah diinterogasi oleh Christina. Di sini Christina bertanya apakah Julius tahu kalau istrinya telah menculik putra Kolonel James demi mendapat tas berisi nuklir keamanan presiden. Beruntung tas nuklir itu telah diamankan oleh Christina, namun putra Kolonel James masih berada di tangan istri Julius. Julius bersumpah kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Lalu Julius menyebutkan nomor ponsel sang istri dan meminta Christina agar menghubunginya. Ketika tersambung, istri Julius langsung mengancam Christina untuk memberikan tas nuklirnya karena jika tidak putra James akan dihabisi. Namun Christina sama sekali tidak takut dan ia malah balik mengancam istri Julius. Christina berjanji akan menghabisi Julius yang sekarang sudah ada di tangannya jika si istri tidak menyerahkan putra James. Pada akhirnya si istri yang tidak mau Julius tewas, ia pun sepakat untuk melakukan pertukaran antara Julius dengan putra James si kolonel. Keesokan harinya terlihat Christina dan tim yang sudah sampai di lokasi pertemuan. Terlihat juga di sana James si kolonel yang ikut dengan Christina untuk membawa putranya. Si istri langsung melepaskan putra James, begitupun Christina yang melepaskan Julius. Di waktu yang sama tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, istri Julius harus tertembak oleh kelompok musuh. Sebelum tewas, si istri mengatakan kepada James dan Brian jika sebenarnya ia diperintah oleh jenderal militer untuk mencuri tas nuklir dengan memanfaatkan Kolonel James. Jika si istri menolak, sang jenderal militer mengancam akan menghabisi Julius yang sedang ditahan di penjara rahasia. Oleh sebab itulah si istri berpura-pura jadi pembantu di rumah James demi melancarkan aksinya. Setelah itu terjadilah ledakan di dekat Julius dan istrinya yang seketika membuat mereka berdua tewas. Sore harinya Brian mengatakan kepada Christina jika dalang di balik ini semua adalah sang jenderal militer. That's a bit of good news. There's only one thing left to do. Dengan cepat Christina segera mendatangi sang jenderal lalu mengatakan semuanya. Christina sangat tidak menyangka kepada sang jenderal karena ia akan menjual tas nuklir itu demi perut buncitnya. Christina berjanji jika sang jenderal akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sang jenderal sempat akan menyogok Christina dengan uang berapapun, namun jelas Christina menolak lalu pergi dari sana.
Tak berselang lama akhirnya sang jenderal pun ditangkap dan sudah jelas ia akan mendapat hukuman yang sangat berat. It's all yours. Keesokan harinya Christina memerintah Brian dan Santana untuk menyelidiki kasus kematian pejabat Turki yang sedang berada di Amerika. Setelah mendapatkan data detailnya, Brian dan Santana pun segera pergi untuk mulai menjalankan misinya. Ketika sampai di TKP, Brian mendapat informasi kalau si pejabat Turki terakhir kali tidur dengan wanita malam hingga Brian dan Christina langsung mencari si wanita malam tersebut. Lucia, do you know this girl? Alright. Setelah mencari cukup lama, pada akhirnya Brian dan Santana berhasil menemukan si wanita malam yang berambut pirang. Ini orangnya. Di sini Santana langsung menanyakan secara baik-baik kepada si pirang, apakah dirinya tahu orang yang telah menghabisi pejabat Turki karena terakhir kali si pejabat tidur dengan si pirang. Santana berjanji jika si wanita memberitahu siapa orangnya, maka ia tidak akan menyeret si pirang ke jalur hukum. Akan tetapi jika si pirang tidak memberitahu, maka dipastikan akan terseret oleh kasus ini sebelum semuanya terungkap. Alhasil si pirang mengatakan kalau pembunuh si pejabat adalah seorang detektif polisi yang merupakan gadunnya. Semua itu si detektif lakukan atas motif cemburu, sebab si pejabat telah meniduri kekasih gelapnya, yaitu dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Santana pun berterima kasih lalu membawa si pirang ke markasnya agar lebih aman. Ketika di markas, Santana langsung memberitahu Christina terkait si detektif polisi yang menjadi dalang tewasnya pejabat Turki. Dengan cepat, Christina memerintah si hacker untuk melacak di mana tempat tinggal si detektif. Tak butuh waktu lama, si hacker dapat mengetahui lokasinya. Sorry. It's alright. Kemudian Christina menugaskan Brian dan Santana agar memburu si detektif itu sekarang juga. Singkatnya, Brian dan Santana telah sampai di markas si detektif. Ternyata si detektif juga mempunyai banyak wanita culikan yang siap diedarkan kepada para gadun seperti dirinya. Santana yang sudah murka, ia pun menembakkan alat peledak dan inilah yang terjadi. Kemudian dilanjut oleh Brian yang masuk secara diam-diam dan langsung menghabisi para anak buah si detektif yang berada di sana. Di sisi lain memperlihatkan Santana yang berhasil menodong si detektif yang sedang berusaha kabur. Sebenarnya Santana sangat ingin menghabisi si detektif karena selain telah menghabisi pejabat Turki, ia juga adalah gembong perdagangan wanita. Namun Santana berhasil ditenangkan oleh Brian yang tiba-tiba datang, lalu memintanya untuk tidak menghabisi si detektif. Pada akhirnya si detektif pun ditangkap, sedangkan untuk semua wanita culikannya telah Brian dan Santana bebaskan. Hari-hari berikutnya, Christina terus saja memerintah Brian dan tim untuk menangani kasus-kasus penting yang tidak bisa ditangani oleh polisi dan pihak lainnya. Christina sampai tidak menyangka jika dari awal sampai sekarang kebanyakan kasus-kasus besar yang ia tangani adalah ulah dari pejabat atau oknum polisi. Christina berjanji akan membersihkan para tikus-tikus berdasi di negara ini, agar nantinya tidak ada lagi pejabat atau oknum polisi yang berani membuat ulah. Where she was gonna be. So this lunatic. Selanjutnya Brian dan Santana diberi misi untuk menyelamatkan istri senator Amerika yang telah diculik oleh kelompok tentara Ukraina. Dengan cepat Brian dan Santana dapat menemukan markas si penculik lalu masuk ke dalam. Saat di dalam tidak ada satu orang pun di sana dan hanya ada istri senator yang sedang diikat. Kemudian Brian dan Santana melepaskan ikatan istri senator lalu mengembalikannya pada sang senator.
Terlihat senator yang sangat bahagia tatkala istrinya berhasil diselamatkan dan ia berjanji akan membuat perhitungan kepada negara Ukraina karena tentaranya telah berani menculik istri sang senator. Act like we've got you to protect us. Keesokan harinya Kristina diberitahu oleh rekannya kalau istri senator adalah mata-mata Rusia yang sengaja ingin mengadu domba Amerika dengan Ukraina. Sebenarnya istri senator tidak pernah diculik apalagi oleh tentara Ukraina. Ya, itu semua hanyalah sandiwara agar senator mengerahkan pasukan untuk menyerang Ukraina. Mendengar hal tersebut, Kristina langsung saja mendatangi senator untuk memberitahu semuanya. Sesampainya di sana, sang senator sama sekali tidak percaya dengan semua perkataan Kristina. Bahkan sang senator sempat marah karena menganggap Kristina telah memfitnah istrinya. Namun beruntung Brian datang lalu memberi bukti kepada sang senator kalau istrinya memanglah benar mata-mata Rusia. Akhirnya sang senator percaya dan ia membatalkan penyerangannya terhadap Ukraina. Hari berikutnya terlihat Brian dan Santana yang berusaha menangkap istri senator di kafe langganannya. Karena dari kemarin ia tiba-tiba menghilang. Santana mencari dari jarak jauh dengan menggunakan teropong, sedangkan Brian mencari dari jarak dekat. Hingga setelah cukup lama mencari, akhirnya Brian dapat menangkap istri senator. Misi Brian pun dianggap selesai karena sekarang mata-mata Rusia yang hendak mengadu domba Amerika dan Ukraina telah berhasil ditangkap. Satu minggu kemudian, adegan berpindah ke seorang nelayan bernama Michael yang ternyata adalah keponakan Brian. Terlihat saat itu Michael yang sedang menangkap ikan di tengah laut sendirian. Tak berselang lama, Michael menemukan jaring ikan yang tiba-tiba mendekati perahunya. Ketika diangkat, ternyata jaring ikan tersebut berisi gepokan uang. Alhasil Michael menjadi sangat bahagia karena mulai sekarang ia tidak akan hidup susah lagi. Keesokan harinya terlihat Brian yang dihubungi oleh ayahnya. Si ayah meminta Brian agar pulang dulu karena ada hal penting yang harus Brian selidiki. Kemudian si ayah menjelaskan kalau Michael keponakannya telah menemukan uang sebanyak 2 juta dolar. Si ayah takut jika uang tersebut adalah milik kartel barang haram yang sedang bertransaksi di tengah laut. Mendengar itu semua, Brian pun akan segera pulang, namun ia harus meminta izin dulu kepada Kristina atasannya. Dengan cepat Brian mendatangi Kristina lalu meminta izin cuti selama 1 minggu ke depan. Untungnya Kristina mengizinkan Brian karena beberapa hari ini mereka sedang tidak ada misi. Problems just get bigger the more you try to run the other way. Singkat cerita, Brian telah sampai di kampung halamannya dan ia segera menemui Michael, si keponakannya yang sedang minum di bar. Di sini Brian langsung saja bertanya dari mana Michael menemukan semua uang itu karena ayah Brian sangat mengkhawatirkannya. Michael menjawab kalau semua uang ini adalah pertolongan dari Tuhan untuk mengubah nasib Michael. Kemudian Brian membawa Michael pulang ke rumah karena semenjak Brian pergi, Michael tinggal bersama dengan orang tua Brian. Di sisi lain memperlihatkan seorang pria berkumis yang sedang menghubungi seseorang. Pria itu memberitahu kalau uangnya tidak ada di lokasi dan sepertinya telah dicuri. Alhasil si penelpon pun meminta si kumis untuk mencari uangnya karena ia yakin jika uang tersebut diambil oleh nelayan. Terungkap fakta kalau si kumis ini merupakan seorang pembunuh bayaran dan si penelpon adalah bos kartel pemilik asli uang yang Michael temukan. Artinya benar dugaan ayah Brian karena uang yang Michael temukan adalah milik bos kartel yang sedang bertransaksi barang haram di tengah laut. Kembali pada Brian dan Michael yang baru sampai di rumah. Terlihat Brian yang disambut baik oleh si ayah karena mereka sudah lama tidak bertemu. You're old.
Nothing good ever comes of it. Tak lama datang juga Ibu Brian yang langsung memberikan pelukan hangat kepada putranya itu. Every time you're deployed, Brian. Well, you're not getting any younger. Keesokan harinya Brian bertanya lagi kepada Michael tentang dari mana ia menemukan semua uang itu dan disimpan di mana sekarang. Michael yang merasa risih, akhirnya ia pun membawa Brian ke gudang pinggir rumah karena ia menyimpan semua uangnya di gudang itu. Brian pun sempat terkejut karena uangnya begitu banyak, bahkan melebihi 2 juta dolar. Brian sangat yakin kalau semua uang ini pasti adalah milik bos kartel yang sedang bertransaksi. Sebaiknya Michael mengembalikan ke tempat semulanya saja daripada nantinya akan menjadi masalah besar. Awalnya Michael sempat menolak karena ia tidak mau hidup miskin lagi. Namun Brian langsung memberi sedikit gertakan sehingga membuat Michael ketakutan. Pada akhirnya Michael berencana akan menyerahkan semua uang itu ke kantor polisi agar semuanya aman. Di balik itu terlihat si kumis pembunuh bayaran anak buah bos kartel sedang mendatangi bapak-bapak yang selalu menampung ikan dari para nelayan. Si kumis bertanya apakah ada nelayan yang menemukan uang di laut. Si bapak menjawab tidak tahu, namun seorang nelayan bernama Michael tiba-tiba kaya mendadak setelah menjaring ikan 2 hari yang lalu. Pada akhirnya si kumis yakin kalau Michael lah orang yang telah mengambil uangnya. Selang berapa saat terlihat Michael dan Brian yang sedang dalam perjalanan menuju kantor polisi untuk memberitahu tentang penemuan uang itu. Namun ketika berhenti di lampu merah, tiba-tiba beruntung Brian dapat menancap gas mobil sehingga Michael dapat lolos dari si kumis. Sesampainya di kantor polisi, Michael langsung saja menceritakan terkait dirinya yang menemukan uang milik bos kartel. Michael akan menyerahkan semua uang tersebut asalkan ketua polisi harus menangkap bos kartel itu. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba si ketua polisi menodong Michael dan Brian, lalu meminta Michael agar memberitahu di mana uangnya disimpan. Ternyata si ketua polisi dan antek-anteknya menginginkan uang itu untuk keperluan pribadinya. Brian sempat mengancam akan menangkap mereka semua karena dirinya adalah agen rahasia. Namun si ketua polisi tidak peduli lalu meminta anak buahnya untuk mengurung Brian di ruangan kosong. Tak berselang lama datanglah si kumis pembunuh bayaran yang berpura-pura sebagai pengacara Michael. Lantas satu polisi penjaga segera membawa si kumis ke ruangan Michael ditahan, namun inilah yang terjadi. Pada akhirnya si kumis berhasil membawa Michael pergi, sedangkan Brian harus terkena tembakan di perutnya. Dengan sekuat tenaga Brian mencoba bangkit lalu pergi ke ruangan P3K untuk mengobati luka tembaknya. Tiga 30 menit kemudian Michael mengarahkan si kumis ke gudang dekat rumah Brian karena ia menyimpan semua uangnya di sana. Namun sialnya semua uang tersebut sudah tidak ada sehingga membuat si kumis marah dan akan menghabisi Michael. Di waktu yang sama tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata itu adalah ayah Brian. Tentu saja si kumis langsung mendatangi ayah Brian lalu menghajarnya. Kemudian si kumis masuk ke dalam rumah untuk mencari di mana ayah Brian menyembunyikan uang tersebut. Akan tetapi tanpa disadari rupanya Brian baru sampai di rumah hingga terjadilah perduelan di antara mereka.
Meskipun harus terluka cukup parah, pada akhirnya Brian dapat menghabisi si kumis. Malam harinya terlihat Michael yang berterima kasih kepada Brian karena ia telah menyelamatkan hidupnya. Michael berjanji akan menyimpan lagi semua uang itu ke tempat asalnya daripada nantinya si bos kartel akan terus mengirim pembunuh bayaran yang bisa membahayakan orang tua Brian. Terlihat juga di sana ayah Brian yang baik-baik saja meskipun tadi sempat dihajar oleh si kumis. 4 hari kemudian adegan berpindah ke Berlin, Jerman. Di sana memperlihatkan seorang bodyguard bernama Bond sedang mengawal anak pejabat yang sedang asik dugem di klub malam. Dirasa hari sudah larut malam, Bond meminta si anak pejabat untuk pulang karena kedua orang tuanya pasti tengah menunggu di rumah. Namun ketika akan memasuki mobil, Bond melihat ada sesuatu yang mencurigakan dan tiba-tiba alhasil si anak pejabat pun harus diculik, sementara Bond tidak bisa apa-apa sebab tangannya tertembak. Setibanya di rumah, Bond hanya bisa meminta maaf kepada si pejabat karena ia tidak bisa melindungi anaknya. Di waktu yang sama Bond dihubungi oleh nomor tak dikenal dan ketika diangkat ternyata itu adalah si penculik. Dalam panggilannya si penculik meminta tebusan 10 juta dolar jika anak si pejabat ingin selamat. Si penculik hanya memberi waktu 24 jam dan Bond jangan pernah melibatkan polisi karena mereka mempunyai orang dalam. Setelah panggilannya dimatikan, Bond berjanji akan menyelamatkan anak si pejabat karena ia tahu harus meminta bantuan kepada siapa yang pastinya bukan polisi. Setelah itu Bond menghubungi Brian menggunakan video call untuk meminta bantuan karena mereka adalah teman lama. Ternyata saat ini Brian sudah pulang dari kampung halamannya dan kembali bertugas bersama dengan Christina dan yang lain. Selesai mendengar semua penjelasan dari Bond, awalnya Christina menolak job itu karena Brian masih terluka di bagian perutnya. Namun Brian menegaskan jika dirinya sudah sehat walafiat dan siap mengemban misi apapun. Ditambah Bond juga adalah teman baik Brian sehingga ia harus membantunya. Pada akhirnya Christina mengizinkan Brian dan Santana pergi ke Berlin untuk membantu Bond. Sedangkan dirinya dan si hacker seperti biasa akan membantu mereka dari jarak jauh. Santana are headed to Berlin. Kilroy and I. Singkatnya, Brian beserta Santana telah sampai di Berlin, Jerman. Kemudian mereka langsung mengecek rekaman CCTV di laptop Bond saat kejadian anak si pejabat diculik. Tak berselang lama Bond kembali dihubungi oleh si penculik yang tiba-tiba mempercepat waktunya dari 24 jam kini menjadi 3 jam. Si penculik mengancam jika dalam 3 jam ke depan Bond tidak bisa memberikan uang 10 juta dolar maka anak si pejabat pasti akan ia habisi. Mendengar hal tersebut, Brian merebut panggilan itu lalu mengatakan kalau dirinya adalah sahabat baik Bond yang akan menyelesaikan kasus ini. Brian juga meminta si penculik agar tenang karena dirinya bukanlah polisi melainkan warga biasa. Brian berjanji akan memberikan semua apa yang si penculik mau asalkan anak si pejabat jangan sampai tersentuh. Amy's family will never see her alive again. 2 jam kemudian terlihat Brian, Bond dan Santana yang sedang berunding di markasnya. Sebenarnya Bond telah diberi uang 10 juta dolar oleh si pejabat untuk menebus anaknya. Namun Bond tidak mau menyerahkan uang tersebut karena yang ia inginkan memberi pelajaran kepada para penculik itu. Di sini Brian mempunyai ide bagaimana caranya mereka dapat menjebak si penculik. Brian meminta Bond untuk memberikan saja semua uang itu dan nantinya mereka akan mendapatkan kembali uangnya berikut dengan membantai para penculik. Pada akhirnya Bond percaya kepada Brian dan segera menghubungi si penculik tersebut. Ketika terhubung, penculik itu meminta Bond agar datang ke stasiun kereta sambil membawa semua uangnya.
Selang beberapa saat terlihat Bond yang tengah menunggu si penculik sambil membawa sekantong uang. Sementara Brian dan Santana berbaur dengan orang di sekitar agar tidak dicurigai. Tak lama datanglah satu anak buah si penculik yang langsung membawa semua uang tersebut. Setelah uangnya dibawa, Bond menghubungi lagi si penculik lalu bertanya di mana anak si pejabat sekarang, bukankah mereka telah mendapatkan uangnya. Si penculik menjawab kalau mereka tidak akan pernah melepaskan anak si pejabat sebelum Bond memberi 10 juta dolar lagi. Merasa dipermainkan, Bond menjadi marah dan sempat menyalahkan Brian karena semua rencana ini adalah ide Brian. Brian meminta Bond agar tenang karena permainan ini baru saja dimulai. Rupanya Brian telah menyimpan alat pelacak di dalam kantong uang tersebut, sehingga kini mereka dapat mengetahui di mana markas si penculik. Amy, let's go. Setelah itu Brian dan Santana langsung menyiapkan persenjataan karena sekarang mereka akan menyelamatkan anak si pejabat berikut dengan menghabisi si penculik dan semua antek-anteknya. Bond sempat ingin ikut ke lapangan, namun Brian melarang sebab tangan Bond masih cedera. I'll get her back. Singkatnya, Brian dan Santana telah sampai di markas si penculik. Santana akan menjadi sniper dari jarak jauh, sedangkan Brian akan masuk ke dalam. Tidak lupa Christina dan si hacker juga terus membantu mereka dengan menyadap seluruh CCTV yang ada di sana. Ketika Brian sudah masuk ke dalam, tiba-tiba Christina dan si hacker kehilangan sinyal, sehingga mereka tidak bisa memberitahu keadaan di sekitar. Sama halnya dengan Santana yang tidak bisa berkomunikasi dengan Brian. Di sini Brian sempat merasa aneh karena di markas itu hanya ada beberapa jasad yang baru dihabisi. Hingga ketika Brian akan memasuki satu kamar, tiba-tiba Take him. melihat Brian yang dibawa oleh para penculik, Santana mencoba menembaki mereka dari jauh. Namun sialnya tembakan Santana tidak ada yang tepat sasaran sehingga para penculik itu kabur sambil membawa Brian. Sesampainya di markas, Santana memberitahu Bond kalau misinya telah berantakan karena Brian malah ikut diculik oleh mereka. Mendengar hal tersebut, Bond sangat yakin jika para penculik itu bukanlah orang sembarangan seperti yang mereka pikirkan. Kemudian Santana memberitahu Christina tentang apa yang telah terjadi. Christina juga merasa heran kenapa mereka bisa menculik Brian. Dengan cepat, Christina memerintah si hacker agar melacak para penculik tersebut. Adegan berpindah kepada Brian yang baru sadar dari pingsannya dengan kondisi tangan terikat dan di hadapannya telah ada si ketua penculik. Brian pun bertanya di manakah anak si pejabat sekarang dan apakah kondisinya baik-baik saja. Si penculik menjawab seharusnya Brian mencemaskan dirinya sendiri bukan orang lain, karena target mereka sebenarnya adalah Brian. Ternyata si penculik sengaja memanfaatkan Bond agar meminta bantuan kepada Brian. Dengan begitu mereka akan mudah menangkap Brian tanpa harus datang ke Amerika. Tak lama datanglah bos besar si penculik yang ternyata itu adalah Ramsey, si mantan jenderal yang kasusnya pernah Brian bongkar saat di awal film. Rupanya dalang dibalik semua ini adalah Ramsey karena ia sangat dendam kepada Brian yang pernah membongkar kebusukannya. Mengetahui itu semua, Brian sempat bertanya bagaimana caranya Ramsey bisa lolos dari jerat hukum. Ramsey menjawab jika dirinya mempunyai banyak uang yang dapat membeli semuanya. Kemudian Ramsey meminta Brian agar sebaiknya beristirahat dulu, karena mulai besok Brian akan mendapat siksaan yang amat pedih sampai dirinya benar-benar tewas. It seems only fitting that you do the same. Di balik itu si hacker berhasil mendapatkan informasi kalau para penculik itu bekerja untuk Ramsey. Alhasil Christina langsung paham dengan permainan ini karena target mereka sebenarnya adalah Brian dengan berpura-pura menculik anak pejabat di Jerman. It's Ramsey's inner circle.
Kemudian Christina mendatangi Jaksa Agung yang dulu pernah menghakimi Ramsey saat di persidangan. Ketika bertemu, Christina bertanya kenapa Jaksa Agung malah membebaskan Ramsey, bukannya dia harus dihukum seumur hidup. Akibat hal itu, kini Ramsey menculik Brian untuk membalas dendam. Karena dulu yang menguak kebusukan Ramsey adalah Brian. Christina tidak akan segan-segan untuk melaporkan semua kebusukan Jaksa Agung kepada Presiden jika dirinya tidak mau membantu Christina dalam menemukan Brian. Pada akhirnya si Jaksa Agung ketakutan dan ia pun bersedia untuk membantu Christina. Di sisi lain memperlihatkan Santana dan Bond yang baru mendapat informasi dari si hacker kalau para penculik itu sekarang bermarkas di rumah sakit jiwa yang sudah tak terpakai. Sebelum pergi, Bond meminta dulu bantuan kepada militer di Berlin, lalu mereka pun pergi ke sana untuk menyelamatkan anak si pejabat beserta dengan Brian. Sesampainya di sana, Bond, Santana dan tim militer langsung membrutal menghabisi satu persatu antek-antek si ketua penculik. Hingga di suatu waktu Bond dapat menodong si ketua penculik yang sedang berusaha membawa anak si pejabat kabur. Sempat terjadi aksi todong-menodong, namun beruntung Santana datang dari belakang lalu menembak si ketua penculik. Sebelum tewas, Santana sempat bertanya kepada si ketua penculik tentang di manakah Brian sekarang. Namun orang itu keburu tewas yang membuat mereka tidak mengetahui keberadaan Brian. Pada akhirnya Santana dan Bond berhasil menyelamatkan anak si pejabat dan kini mereka tinggal menyelamatkan Brian yang entah dibawa kemana. Adegan berpindah kepada Christina yang sedang dalam perjalanan membawa Jaksa Agung ke markasnya. Di sini si Jaksa Agung sempat menyesali perbuatannya yang telah membebaskan Ramsey. Si Jaksa Agung akan memberikan lokasi di mana sekarang Ramsey tinggal. Namun berkas itu ada di laptop yang tertinggal di rumah pribadinya. Alhasil Christina memutuskan untuk mengambil dulu laptop tersebut. Tak berselang lama tiba-tiba Christina dihubungi oleh Ramsey yang memintanya agar tidak usah ikut campur. Christina menjawab kalau yang telah Ramsey culik adalah Brian. Dan sampai kapanpun ia akan memburu Ramsey. Lalu Ramsey meminta Christina agar berhati-hati saat menyetir dan tiba-tiba ternyata yang menabrak itu adalah tangan kanan Ramsey. Di sini si tangan kanan segera membawa Jaksa Agung lalu menghabisinya dengan sangat kejam. Beruntung si tangan kanan mengira Christina telah tewas sehingga ia langsung pergi dari TKP. Padahal Christina masih hidup meskipun kondisinya terluka sangat parah. Kemudian si tangan kanan mengirim pesan kepada Ramsey kalau semua targetnya telah tewas. Keesokan harinya terlihat Christina yang sudah dirawat di rumah sakit dan ditemani oleh si hacker. Sekarang kondisinya sedang koma akibat ditabrak oleh mobil tangan kanan Ramsey sebelumnya. Di sini si hacker hanya bisa mendoakan Christina supaya kondisinya lekas membaik. Time before they come to the rest of us. Brian, understand that? Adegan berpindah kepada Brian yang sedang dibawa menggunakan pesawat oleh para anak buah Ramsey. Ternyata Brian akan dibawa ke markas Ramsey yang ada di Turki lalu dieksekusi di sana. Hingga ketika melewati wilayah perbatasan Turki dan Suriah, inilah yang Brian lakukan. Alhamdulillahnya Brian dapat mendarat dengan selamat lalu ditemukan oleh dua orang warga desa pedalaman Turki. Awalnya dua warga desa itu mengira kalau Brian adalah kelompok ISIS, sehingga mereka menodongkan senjata.
Beruntung Brian dapat berbicara bahasa Turki lalu mengatakan kalau dirinya adalah tentara Amerika yang pernah memerangi ISIS saat perang di Irak. Alhasil kedua warga itu percaya lalu membawa Brian ke rumahnya untuk diobati. Di balik itu Brian sendiri kini sedang mengobrol dengan kepala desa yang untungnya mengenali Brian. Ternyata si kepala desa pernah ikut berperang melawan ISIS bersama tim pasukan Brian dulu. Kemudian si kepala desa bertanya kenapa Brian bisa berada di sini dan apa masalahnya sekarang. Brian menjawab kalau ia sedang diburu oleh mantan jenderal Amerika. Brian meminta tolong kepada si kepala desa agar mau mengantarkannya ke perkotaan sebab di sini tidak ada sinyal. Pada akhirnya si kepala desa tidak keberatan dan mau mengantarkan Brian. Di sisi lain memperlihatkan Santana yang baru sampai di Amerika setelah beberapa hari menghabiskan waktu di Berlin bersama dengan Bond. Kemudian Santana diberitahu oleh si hacker kalau Christina sedang koma karena ditabrak oleh tangan kanan Ramsey sebelumnya. Mengetahui hal itu, Santana langsung saja pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Christina. After everything we've been through, I really... Sesampainya di sana, Santana mengatakan kepada Christina yang sedang koma kalau dirinya akan membalas perbuatan Ramsey berikut dengan menyelamatkan Brian. And I'm not gonna let Ramsey get away with this. Keesokan harinya terlihat Brian sampai di kota Ankara yang berada di Turki. Brian langsung saja menghubungi Santana untuk mengabarinya. Terlihat Santana yang sangat plong ketika mendengar Brian berhasil selamat dan sekarang berada di Turki. Santana berjanji akan menyusul Brian ke sana supaya mereka bisa bersama-sama memburu Ramsey yang bermarkas di Turki. I'm not sure the information's still coming through. Santana? Malam harinya terlihat Brian yang sudah berhasil menemukan markas Ramsey dan sekarang ia sudah berada di parkirannya. Tak lama Brian dihubungi oleh Santana yang memintanya untuk menunggu. Karena Santana dan si hacker telah sampai di Turki dan sedang OTW ke lokasi Brian. Brian pun hanya mengiyakan saja permintaan Santana yang padahal dirinya nekat masuk ke dalam sendiri lalu menghabisi satu persatu anak buah Ramsey. Dengan mudahnya Brian dapat meratakan para anak buah Ramsey lalu berhadapan dengan tangan kanan Ramsey. Si tangan kanan yang sempat tertembak, ia pun lebih memilih menyerah lalu mempersilahkan Brian masuk ke ruangan Ramsey asalkan dirinya diizinkan pergi. Brian yang masih mempunyai hati, ia pun mengizinkan si tangan kanan pergi lalu masuk ke ruangan Ramsey dan inilah yang terjadi. Di tengah pertarungan terlihat Santana dan si hacker yang baru datang lalu ia pun segera menyusul masuk ke dalam. Pada akhirnya Brian dapat menghabisi Ramsey. Kemudian Santana dan si hacker masuk lalu segera memeriksa keadaan Brian yang terluka cukup parah. Dengan cepat Santana membawa Brian pergi dari sana sebelum para polisi lokal berdatangan. 2 hari setelah itu Brian menjenguk Christina ke rumah sakit. Sambil memegang tangan Christina, Brian bercerita kalau dirinya telah berhasil membantai Ramsey berikut dengan antek-anteknya. Brian sangat berharap Christina cepat sadar lalu kembali lagi bekerja dengan dirinya. Tanpa disangka tangan Christina bergerak yang artinya Christina akan segera siuman. Tamat. Terima kasih untuk semuanya